nama saya Cynthia Pranisareki. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila. Yang pertama itu ada pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Jadi, mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-created learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing. Selanjutnya, ada dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama itu ada dinamika pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami fluktuasi sejak Orde Baru. Pada masa itu, landasan hukum untuk mata kuliah Pancasila diperkuat melalui instruksi dan undang-undang yang mewajibkan dalam kurikulum pendidikan tinggi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 menegaskan kewajiban ini untuk memastikan bahwa Pancasila menjadi mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa diploma dan sarjana. Selanjutnya ada tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan ini berasal dari faktor internal dan eksternal. Secara internal, perguruan tinggi menghadapi keterbatasan sumber daya dan kesulitan dalam menarik mahasiswa yang terpaku pada spesialisasi program studi mereka. Selanjutnya, secara eksternal, yaitu krisis keteladanan dari elit politik dan gaya hidup hedonistik di masyarakat menjadi hambatan dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu diperlukanlah strategi inovatif untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan Pancasila tetap relevan bagi generasi muda. Selanjutnya ada pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Di era globalisasi yang dinamis dan penuh ketidakpastian ini, pendidikan Pancasila memegang peranan krusial dalam membentuk karakter generasi muda. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membawa dampak ganda, baik positif maupun negatif. Dan pendidikan Pancasila berfungsi untuk memfilter atau menyaring pengaruh negatif serta mengoptimalkan manfaat positifnya. Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa, menajamkan Pancasila sebagai pedoman hidup dan petunjuk arah, serta mencegah generasi muda dari pengaruh ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada landasan dasar pemikiran Pancasila. Yang pertama itu ada dasar historis, yang kedua ada dasar filosofis, yang ketiga ada dasar sosiokultural, dan yang terakhir ada dasar yuridis. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada dasar historis. Nah, Pancasila ini telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia jauh sebelum dirumuskannya secara resmi sebagai dasar negara. Nilai-nilainya tercermin dalam budaya dan ajaran moral seperti ditemukan dalam kerajaan-kerajaan kuno seperti Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit, serta dalam konsep moral Malima dalam masyarakat Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila lahir dalam kearifan lokal yang sudah lama dianut oleh bangsa. Selanjutnya itu ada dasar filosofis. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila sesuai dengan sifat dasar manusia dan prinsip kehidupan bernegara seperti persatuan, demokrasi, dan keadilan. Oleh karena itu, dalam setiap aspek pemerintahan dan pembangunan nasional, Pancasila menjadi sumber utama kebijakan dalam hukum di Indonesia. Selanjutnya ada dasar yuridis. Secara hukum, keberadaan Pancasila didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya sebagai nilai filosofis tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem pendidikan dan kehidupan bangsa. Selanjutnya ada dasar sosiokultural. Pancasila
terlahir dari budaya dan nilai-nilai sosial bangsa yang telah berkembang sejak lama. Nilai-nilai ini seperti gotong royong, kekeluargaan, dan ketuhanan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kemudian dikristalisasi menjadi 5 sila Pancasila yang menjadi panduan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Selanjutnya, visi dan misi pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah mewujudkan sivitas akademika yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dengan misi mengembangkan potensi akademik, mempersiapkan mahasiswa untuk berkehidupan bermasyarakat, membangun budaya Pancasila, dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai disiplin ilmu yang terintegrasi sehingga menghasilkan lulusan yang berkarakter, berjiwa nasionalis, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.